Lihat ini, masing-masing zebra punya pola garis-garis unik. Seperti manusia punya sidik jari unik masing-masing. Apa itu cuma mitos atau fakta? Bagaimana menurutmu? Itu benar. Garis-garis pada masing-masing zebra membentuk pola unik. Jadi, mustahil menemukan dua zebra yang sama persis. Pola hitam putih modis berfungsi sebagai ilusi optis untuk membuat bingung dan mengusir musuh utama mereka, predator dan serangga menyebalkan seperti lalat sese atau pikat. Zebra mungkin sadar mereka sangat keren karena mereka butuh waktu lama untuk membersihkan satu sama lain. Jadi, jika kamu melihat dua zebra berdekatan, mereka tidak saling menggigit. Itu rutinitas kecantikan ramah. Tidak seperti manusia, zebra tidak bisa menggaruk badannya dengan mudah. Jadi, mereka hanya menarik rambut rontok dari satu sama lain. Aku juga melakukan itu. Meskipun zebra hidup dalam kawanan, mereka biasanya membuat kelompok keluarga lebih kecil. Seorang jantan, beberapa betina, dan anak-anak mereka. Pola garis-garis anggota kelompok itu berbeda-beda. Semua kelelawar buta. Kamu percaya? Tidak, itu cuma mitos. Ungkapan buta seperti kelelawar berasal dari asumsi bahwa kelelawar tidak bisa melihat dengan baik. Dahulu kala sebelum abad ke-21, orang-orang mengira kelelawar buta karena makhluk karismatik ini memiliki pola terbang yang aneh. Banyak kelelawar menggunakan ekolokasi untuk menunjukkan arah, tapi tetap mereka semua bisa melihat. Selanjutnya, lobster adalah makhluk monogami dan setia seumur hidup. Benar atau salah? Apa jawabanmu? Maaf, sudah merusak keromantisan itu. Tapi itu cuma mitos yang dipopulerkan acara TV terkenal. Kenyataannya, lobster bukan makhluk monogami. Lobster jantan dominan kawin dengan beberapa betina. Lalu, satu persatu mereka hilang dan muncul lagi di meja restoran dengan mentega cair. Tenang, dunia hewan masih punya makhluk romantis yang setia pada pasangannya seumur hidup. Misalnya, angsa, serigala abu-abu, berang-berang, elang botak, siamang. Kamu bisa terkena kutil saat memegang katak atau kodok. Bagaimana menurutmu tentang rumor ini? Itu mitos lama yang mungkin berhubungan dengan fakta bahwa kodok dan katak memiliki benjolan di kulit mereka. Jika dilihat, benjolan ini mirip kutil, tapi itu hanya kelenjar yang tak pernah mengeluarkan zat apapun yang bisa menyebabkan manusia terkena kutil. Tidak ada amfibi yang bisa membuatmu terkena kutil, tapi kamu bisa tertular dari manusia lain yang memilikinya dengan berjabat tangan. Lanjut, kura-kura tinggal di tempurung mereka, dan mereka bisa keluar kapanpun. Benar atau salah? Itu mitos. Kura-kura atau turtle dari dongeng dan kartun keluar dari tempurung kapanpun mereka mau. Tapi faktanya, berkata kura-kura tinggal di dalam tempurung seperti mengatakan manusia tinggal di kulit mereka. Tempurung bukan hanya ruang kosong terpisah yang berfungsi sebagai kostum. Meskipun kura-kura memasukkan kepala ke tempurung untuk perlindungan, sebenarnya itu adalah bagian utuh dari anatomi kura-kura. Lihat struktur kerangkanya. Tempurung menyambung pada tulang kerangka dan kura-kura tak bisa hidup tanpa itu. Sama halnya dengan kura-kura darat sejati atau tortoise. Satu perbedaan utama antara kura-kura dan kura-kura darat sejati adalah kura-kura darat sejati menghabiskan sebagian besar waktunya di darat, sementara kura-kura lain bisa hidup di air. Itu sebabnya kura-kura punya tempurung lebih tipis dan dinamis air, sementara tempurung kura-kura darat lebih bulat dan berkubah. Selanjutnya, sidik jari koala tidak bisa dibedakan dari sidik jari manusia. Apa ini terdengar seperti fakta? Meskipun kedengarannya seperti karangan, faktanya itu benar. Jika kamu bandingkan sidik jari manusia dengan koala, kamu akan kesulitan melihat perbedaannya bahkan di bawah mikroskop. Saat ilmuwan menemukan ini, mereka memperingatkan polisi karena makhluk manis ini sangat mampu membuat bingung petugas forensik di TKP. Orang-orang pintar ini berkata ciri sidik jari koala baru-baru ini berkembang sendiri dalam sejarah evolusi mereka. Kerabat koala seperti kanguru dan wombat tidak memiliki ciri yang sama. Koala mungkin memiliki sidik jari rumit ini karena itu membantu mereka lebih mudah mencengkeram dedaunan dan ranting. Koala dikenal tukang makan yang sangat rewel. Faktanya, mereka lebih suka daun eukaliptus dengan umur tertentu.
Jari sensitif mereka mungkin berkembang sebagai alat untuk menemukan daun yang tepat dari teksturnya. Omong-omong, koala bukan satu-satunya mamalia yang punya sidik jari seperti manusia. Pola jari simpanse dan gorila juga cukup rumit. Siap lanjut ke rumor berikutnya? Burung unta memasukkan kepala ke pasir untuk sembunyi dari predator. Mitos atau fakta? Apa jawabanmu? Tidak, itu hanya mitos. Burung unta tidak memasukkan kepala ke pasir saat terancam. Faktanya, mereka tidak mengubur kepala mereka di dalam apapun. Mitos ini menyebar karena idiom terkenal to hide one's head in the sand atau mengabaikan bahaya. Kenyataannya, burung unta harus menggali lubang di pasir untuk telur mereka karena mereka burung yang tidak bisa terbang. Untuk memastikan telurnya terkena panas merata, burung unta memasukkan kepala ke sana untuk memutar telur dari waktu ke waktu. Tapi, burung unta punya mentalitas melarikan diri. Saat terancam, mereka bisa diam di pasir dan mematung, pura-pura mati. Ikan mas tidak bisa mengingat apapun lebih dari 1 detik. Apa bisa seburuk itu? Jika kamu sering berkata kamu punya ingatan seperti ikan mas sebagai alasan lupa hal penting, aku punya kabar buruk buat kamu. Beberapa penelitian membuktikan bahwa ikan mas bisa ingat selama beberapa bulan, jika tidak lebih. Ilmuwan dari Universitas Israel melakukan eksperimen paling menggemaskan. Selama 1 bulan, mereka memutar musik klasik saat memberi makan ikan itu. Mereka percaya, latihan ini akan mengajari ikan untuk menghubungkan melodi dengan makanan. Dalam 5 bulan, setelah masa latihan berakhir, ikan itu masih antusias dan mulai mencari makanan setiap kali mendengar musik yang diputar sebelumnya. Ah, Mozart! Hei, mana makananku? Tidak jelas dari mana asal mitos ini atau kenapa ini sangat populer. Tapi beberapa orang berkata, itu berasal dari pemilik ikan mas karena mereka merasa bersalah telah menyimpannya di akuarium kecil. Kucing dan anjing buta warna. Apa pendapatmu? Itu tidak benar. Kucing dan anjing punya penglihatan warna yang jauh lebih baik dari yang kita kira. Mitos ini mungkin hanya pernyataan berlebihan dari fakta bahwa masing-masing hewan melihat warna secara berbeda dari manusia. Penelitian mengungkap bahwa anjing dan kucing bisa melihat dalam warna hijau dan biru. Mereka juga memiliki sel penginderaan cahaya, juga dikenal sebagai sel batang, yang lebih banyak daripada manusia. Artinya, kucing dan anjing bisa melihat jauh lebih baik di ruang bercahaya redup. Mata anjing memiliki lebih sedikit sel kerucut, sel penginderaan warna. Itu sebabnya ilmuwan percaya bahwa penglihatan warna rata-rata anjing hanya sekitar 1/7 kecerahan penglihatan warna manusia. Hiu hanya bisa bernapas dan hidup saat berenang. Apa ini fakta? Menurut kepercayaan salah populer, hiu bisa bernapas hanya saat bergerak karena berenang membantu mereka mendorong air dari insang mereka. Meskipun banyak jenis hiu dirancang seperti ini, banyak jenis lain, seperti hiu perawat penghuni laut dalam, tidak perlu berenang untuk memompa air kaya oksigen dari insang mereka. Sementara itu, semua hiu memang kekurangan gelembung renang. Jadi, jika berhenti berenang, mereka mungkin akan tenggelam. Tapi untungnya, badan hiu tidak bisa hancur karena tekanan. Itu sebabnya turun atau naik cepat aman untuk mereka. Berang-berang laut berpegangan tangan agar tidak terpisah saat tidur. Kamu percaya itu? Ya, itu benar. Itu memang menggemaskan, tapi faktanya cara tidur ini punya tujuan praktis. Ilmuwan mengatakan, kamu lagi nyari tahu soal hewan yang lengket-lengket ya? Perhatiin nih, banyak orang mengira siput biasa dan siput tanpa cangkang adalah hewan yang sama. Keduanya memang kelihatan mirip sih, tapi nggak termasuk dalam spesies yang sama. Seperti namanya, siput tanpa cangkang nggak perlu cangkang pelindung, karena semua organ dalamnya terletak di dalam tubuh. Hewan ini bisa memipihkan tubuhnya untuk masuk ke tempat-tempat yang sulit dijangkau, misalnya di bawah kulit pohon, di dalam retakan bangunan, atau di dalam perpus. Kali aja mau ikut baca buku kan? Nah, kalau siput lain lagi. Cangkangnya menempel erat di tubuhnya agar ia tetap bisa bertahan hidup. Gak seperti kelomang yang mengganti cangkangnya saat tumbuh, siput memang terlahir dengan cangkang di punggungnya. Anak siput kelihatan unyu dengan gelembung transparannya yang masih rapuh, tapi setelah umurnya bertambah,
gelembung ini semakin besar dan keras. Imut banget kan? Banyak organ dalam siput juga berada di dalam cangkangnya. Jadi, kalau cangkangnya hancur, hewan ini kemungkinan besar nggak bisa hidup lagi. Tapi kalau cangkangnya cuma retak dan tergores sedikit, si siput masih bisa memperbaikinya dengan bantuan protein dan kalsium dari dalam mantel. Dalam hal ini, kura-kura punya kemiripan dengan siput. Keduanya nggak bisa keluar dari rangka luarnya begitu saja. Tempurung kura-kura menjadi bagian yang sangat penting di dalam tubuhnya. Meski reptil ini bisa ngumpetin kepala dan kakinya untuk melindungi diri dari pemangsa, tempurung kerasnya menyatu dengan tubuhnya. Dan seperti pada hewan lain, tempurungnya ini ikut tumbuh bersamanya. Koala memang cuma makan daun eukaliptus, tapi jenis eukaliptus ada lebih dari 600. Dan koala cuma melahap 30 jenis, alias 5%-nya aja. Koala memang pilih-pilih dengan eukaliptus khusus yang dimakannya. Hewan imut ini juga punya kesamaan dengan kucing rumahan loh. Waktu tidurnya bisa selama 18-20 jam dalam sehari. Beruang kutub gak berwarna putih. Kulit di bawah bulunya sebetulnya berwarna hitam. Mereka perlu warna putih ini untuk berkamuflase saat berburu. Warna hitam lebih mampu menyerap sinar matahari dibandingkan dengan warna lain. Sedangkan bulu putihnya gak menghalangi sinar matahari yang masuk. Sinar ini terus bergerak melewatinya. Jadi bisa dibilang beruang kutub punya bulu transparan. Menurut mitos, kucing dan anjing cuma bisa ngelihat warna hitam dan putih. Padahal sebetulnya mereka cuma nggak bisa ngebedain beberapa warna. Belum ada yang tahu persis penglihatan anjing yang sebenarnya. Ada yang bilang anjing cuma bisa ngebedain warna biru dan kuning. Tapi hewan ini lebih pandai melihat warna-warna lain daripada manusia. Sedangkan kucing punya penglihatan malam yang sangat tajam. Dengan cahaya yang 7 kali lebih redup dari manusia pun, mereka bisa melihat dalam gelap. Jerapah pernah dikira bisu, tapi baru-baru ini, hewan ini terbukti menghasilkan suara berfrekuensi rendah pada malam hari untuk berkomunikasi. Di siang harinya, mereka cuma diam, dan kalau ada bahaya yang mengintai, mereka akan mengingatkan kawanannya dengan cara yang sangat unik, yaitu dengan menggerakkan alis. Mungkin kalau di malam hari, alis mereka nggak begitu kelihatan ya, makanya mereka lebih milih ngeluarin suara aja. Hewan ini tidur selama lebih dari 30 menit dalam sehari, tapi kayaknya nggak akan selama kita. Pola tidur mereka lumayan khas. Setelah meneliti sekawanan jerapah, para saintis bisa nyimpulin kalau hewan ini tidur sebentar pada siang dan malam hari sampai beberapa kali. Jadi kalau di total, tiap jerapah bisa tidur sekitar 5 jam dalam sehari. Oh iya, dalam bahasa Inggris, sekawanan jerapah juga disebut dengan Tower of Giraffes loh. Udah jelas lah ya, lehernya aja panjang banget. Burung camar bisa minum air laut karena di dekat matanya terdapat kelenjar khusus yang mensekresi garam. Kelenjar ini bisa langsung memurnikan air laut dan residu asinnya keluar melalui lubang hidung. Wah, berarti ingusnya asin ya. Penguin Adelie adalah hewan yang romantis. Mereka cuma punya satu pasangan seumur hidup. Pejantannya harus ngasihin batu halus ke penguin betina untuk meminangnya. Kalau di dunia manusia, mungkin ini mirip kayak cincin pertunangan ya. Dan sama kayak manusia juga, penguin betina bisa nolak hadiah romantis ini. Waduh, jangan jadi sad boy ya penguin, tetap semangat. Masih mirip kayak yang barusan, rubah juga dikenal romantis loh. Pejantannya merupakan pasangan dan induk yang baik. Mereka tetap setia dengan pasangannya hingga seumur hidup. Sang pejantan juga merawat betinanya, bahkan ngebersihin kutu di bulu mereka. So sweet. Rubah jantan ngebetulin sarang mereka dan turut serta dalam mengasuh anak. Lumba-lumba bisa tidur cuma dengan menutup salah satu matanya. Separuh otaknya beristirahat saat mereka tidur, dan separuhnya lagi memonitor lingkungan sekitar untuk mengantisipasi bahaya. Kalau kita punya otak kayak gini, mungkin kita bisa tidur pas lagi rapat tanpa ketahuan ya. Pasti kamu juga pengen gitu kan? Selain itu, lumba-lumba bisa mengontrol pernafasan mereka secara manual. Dan kalau otak mereka benar-benar tertidur, hewan ini bisa tenggelam. Berang-berang laut kelihatan paling imut di antara hewan lain. Di musim panas, mereka akan selalu berendam di dalam air karena kegerahan. Bahkan, saat berenang dan tidur pun, mereka akan telentang di dalam air. Para anakannya tidur di perut sang induk. Dan berang-berang laut dewasa saling berpegangan tangan supaya nggak hanyut oleh arus air.
Burung unta nggak menimbun kepalanya ke dalam pasir saat merasa terancam. Bahkan kepalanya nggak tertimbun sama sekali kok. Mitos ini tersebar luas karena ungkapan bahasa Inggris ini, to hide one's head in the sand, atau menyembunyikan kepala ke dalam pasir. Burung unta memang perlu menggali lubang di pasir untuk ngumpetin telur mereka. Cara ini dilakukan karena mereka nggak bisa terbang. Nah, agar semua sisi telur bisa hangat, si burung unta perlu nundukin kepalanya untuk menggerakkan telur. Tapi mereka masih bisa melindungi diri dengan cara lain. Misalnya dengan tetap diam dan pura-pura mati di atas pasir saat menghadapi bahaya. Menurut mitos yang salah kaprah, hiu cuma bisa bernafas saat bergerak karena berenang membantu mereka menggerakkan air melewati insang. Meski hal ini berlaku di beberapa spesies hiu, banyak hiu lain seperti hiu perawat nggak perlu berenang untuk memompa air yang kaya oksigen menuju insang. Semua hiu memang nggak punya gelembung renang. Jadi, kalau berhenti berenang, mereka bisa tenggelam ke dasar laut. Tapi untungnya tubuh hiu nggak bisa gepeng, jadi mereka bisa berenang naik atau turun untuk segera memulihkan keadaan. Ilmuwan dari Jepang memperdengarkan rekaman audio untuk kucing untuk ngebuktiin kalau mereka suka cuek. Rekaman tersebut berisi suara pemilik kucing yang memanggil nama mereka. Pupil mereka kemudian melebar, sedangkan ekor, kaki, atau telinga mereka ikut bergerak. Kucing memang mendengarkan manusia, tapi jarang merespon. Penyebabnya karena proses evolusi. Si Anabul mendekati manusia karena mereka tertarik dengan tikus yang memakan biji-bijian. Kemudian mereka hidup di dekat manusia, tapi nggak pernah dijinakkan, dan kita terus memberinya makan. Burung sebetulnya menjadi satu-satunya dinosaurus yang masih hidup. Mereka berevolusi dari Theropoda alias dino berkaki dua. Jadi, T-Rex berkerabat jauh dengan ayam, burung unta, dan bahkan kolibri. Flamingo sebetulnya berwarna putih, tubuhnya berubah jadi pink karena beta-karoten. Pigmen ini ditemukan dalam ganggang dan udang yang jadi makanannya. Kita juga bisa mengubah warna kulit kita loh. Kalau kebanyakan makan wortel, warna kulit kita akan berubah jadi agak oranye. Hal ini disebabkan oleh beta-karoten yang banyak terkandung pada wortel. Pelaut di berbagai negara telah nyeritain soal cumi-cumi raksasa yang mereka lihat selama pelayaran. Dan selama bertahun-tahun para saintis menganggap monster bertentakel panjang ini sebagai mitos. Tapi pada tahun 2004 lalu, foto pertama cumi-cumi raksasa berhasil didokumentasikan. Hewan ini beneran ada, dan menurut catatan mereka, panjangnya mencapai 13 meter. Nyamuk lebih sering menggigit orang-orang tertentu. Sasaran empuk mereka adalah manusia bergolongan darah O. Selain itu, serangga ini punya penglihatan yang sangat baik. Biasanya nyamuk suka dengan warna hijau, hitam, dan merah. Jadi kalau kamu mau main di luar rumah, pilih pakaian yang warnanya tepat ya. Kamu bisa bikin hiu pingsan selama 15 menit. Dan untuk melakukannya, kamu perlu membelah hidungnya dengan tangan kosong. Jenis hipnosis ini disebut imobilitas tonik. Dan memang bisa terjadi karena adanya reseptor di hidung hiu. Saat dibelai, reseptor ini mengirimkan banyak sinyal dan otak hiu gak bisa memproses semuanya. Nah, agar bisa membelai hidungnya, jarakmu dengan si hiu harus sangat dekat. Beneran mau nyoba? Gajah gak takut pada tikus, tapi hewan besar ini punya penglihatan buruk. Gerakannya juga cukup lambat. Jadi mereka bisa kaget oleh burung atau hewan kecil lain seperti tikus yang tiba-tiba nongol di depan mereka. Nah, sekarang kamu jadi tahu kan penyebabnya karena kaget, bukan yang lain. Bunglon bisa berubah warna dan tujuannya bukan untuk berkamuflase. Perubahan warna membantu mereka mengatur suhu dan berkomunikasi dengan kawanannya. Anjing sering megap-megap dengan menjulurkan lidah. Makanya banyak orang mengira begitulah cara mereka berkeringat. Padahal, kelenjar keringat anjing terletak di ujung kaki. Di seluruh tubuhnya juga ada kelenjar keringat kok. Anjing akan megap-megap begini untuk ngeluarin uap air dari saluran hidung, lidah, dan lapisan paru-paru. Dengan begini, suhu tubuh si anjing akan ikut turun. Meski sudah jaga jarak dari tawon, jangan harap tawon akan begitu saja menjauhimu. Lebah memang bisa begitu. Asalkan nggak diganggu, mereka nggak akan menyengatmu. Tapi kalau tawon, lain lagi. Hewan temperamental ini bisa saja menyengatmu meski kamu cuma melintas di dekat sarangnya. Aduh, pahit.
kamu udah ada di gurun Sahara aja nih. Jauh-jauh ke Sahara, rupanya kamu mau ikut lomba maraton. Dari sini, kamu harus berjalan sejauh 950 km ke arah timur menuju titik kumpul acara supaya bisa ngebuktiin kalau kamu bisa tahan banting di segala kondisi. Lautan terbuka, hamparan es Antartika dan hutan Amazon, semuanya udah kamu taklukin. Dan sebentar lagi, kamu juga akan menaklukkan gurun super terik ini. Sebelum memulai perjalanan, kamu perlu persiapan matang. Oke, mending ambil tas besarmu dulu deh, supaya barang-barang yang kamu perlukan bisa muat semuanya. Ada kapak kecil untuk nebas ranting kering, ada juga kompas dan kantong tidur. Di tengah gurun kemungkinan besar nggak akan ada sinyal, jadi kamu nggak akan bisa mengandalkan GPS. Selanjutnya, masukin korek api, kotak P3K, tablet penjernih air, dan lampu senter. Kamu juga perlu shawl, bandana, pelindung mata dari pasir gurun, dan pakaian ringan yang bisa menutupi seluruh tubuhmu. Jangan lupa bawa jas hujan atau tenda juga ya. Keduanya bisa melindungi tubuh dari pasir yang berterbangan dan paparan sinar matahari. Sarung tangannya jangan sampai ketinggalan. Di gurun, kamu nggak bisa makan makanan yang tinggi nutrisi, sebab tubuhmu perlu ngeluarin banyak energi dan cairan untuk mencernanya. Jadi sebaiknya jangan diboros-borosin. Nah, sebagai alternatif, kamu bisa bawa makanan diet atau buah kering. Kamu juga pasti perlu air yang sangat banyak. Sebagai langkah antisipasi, masukin air minummu ke dalam beberapa wadah kecil, jangan cuma ditaruh di satu wadah besar sekaligus. Kalau wadah besarmu sampai rusak, air minummu akan langsung habis. Tapi, kalau ada beberapa wadah, seenggaknya kamu masih punya cadangan lain kan? Oke sip, tasmu udah penuh, saatnya meluncur ke lokasi dengan naik helikopter. Setelah sampai, kamu langsung mengolesi hidungmu dengan krim pelembab supaya membran mukosa di dalamnya tetap basah. Udara panas bisa membakar hidungmu, tapi kamu juga nggak bisa bernafas lewat mulut. Nanti tubuhmu malah semakin panas karena kehilangan kelembapan. Kamu mulai berjalan beberapa langkah, tapi segera berhenti. Kayaknya perhitunganmu kurang matang deh. Sebaiknya jangan menyusuri tempat sepanas ini di siang bolong dong. Kamu akan mulai berkeringat dan kehilangan banyak cairan. Padahal stok air minummu terbatas. Jadi idealnya pilih waktu sore atau malam hari aja. Di waktu-waktu ini udaranya udah dingin kan? Dan kamu perlu banyak gerak untuk menghangatkan tubuh. Setelah nemu pohon tumbang, kamu langsung mendirikan tenda. Dan gak perlu nunggu waktu lama, tempat tidurmu sudah siap. Saat ini kamu perlu membatasi gerakmu untuk menghemat energi. Beberapa saat kemudian, kamu mulai membuka peta dan mengeluarkan kompas. Di situ kamu ngecek rute dan nyari tahu lanskap gurun biar gerakmu lebih gampang. Wah, kamu mulai haus ya. Tapi saat mau minum, kamu malah mengurungkannya. Sebaiknya jangan minum dulu selama 24 jam ke depan agar tubuhmu memasuki mode survival. Ya udahlah, mending langsung tidur aja. Butiran pasir menerpa wajahmu, kamu pun bangun, lalu melihat badai pasir yang terus mendekat. Gawat, di dekatmu ada pohon lapuk tuh, rantingnya berjatuhan diterjang badai. Buruan, cari tempat berlindung. Kamu langsung pakai kacamata dan syal basah biar nafasmu lebih lancar. Tapi kalau nggak bawa syal, kamu perlu menutup wajahmu pakai tangan. Dan seluruh tubuhmu harus terlindungi oleh pakaian. Butir pasir halus terus berterbangan dan menempel di kulitmu. Meskipun sudah tertutup kain, wajahmu masih juga kemasukan pasir. Dan di dekatmu nggak ada spot aman sebagai tempat berlindung. Pohon dan batu besar juga nggak ada lagi. Oke, pilih bukit aja deh kalau gitu. Saat terjadi badai, butir pasir bisa saja memantul dari tanah dan saling bertabrakan di udara. Kalau kamu berada di atas bukit, kebanyakan dari pasir ini akan bergerak menuruni lereng dan kamu bisa lebih aman. Jadi, kamu harus sampai di atas bukit secepat mungkin. Dalam kondisi seperti ini, gerakmu akan makin sulit, kamu akan kehilangan banyak energi. Dan kamu perlu berjalan mundur sambil memunggungi arah datangnya angin untuk melindungi wajahmu. Duh, badainya makin kenceng aja nih. Tapi untungnya, kamu berhasil naik dan sampai di atas bukit pasir kecil. Saatnya duduk di tenda sambil nunggu. Tapi tubuhmu mulai kecapean dan kamu mulai terbuai ke alam mimpi. Beberapa jam kemudian, kamu terbangun dalam sepi. Badainya udah reda. Berarti tendamu sudah bisa dilepas dan dilipat lagi, dan kamu bisa melanjutkan perjalanan.
petang makin membayang dan sang surya mulai tenggelam. Kamu ngeluarin kompas dan petamu lagi untuk ngecek rute. Tapi badai pasir tadi telah mengubah lanskapnya. Wah, pasti sulit banget dong ngikutin rute petamu. Kalau di sekitar situ nggak ada patokannya sama sekali. Kamu akan gampang kesasar. Duh, harus pergi kemana nih? Kamu kan masih punya stok air dan makanan. Tim penyelamat juga lagi melacak posisi persismu saat ini. Jadi sebaiknya berdiam di situ aja. Mereka akan mulai mencarimu biar bisa menolongmu. Dengan begini, kamu nggak akan memboroskan energi dan perbekalanmu. Tapi kamu ngecek kompas dan petamu lagi, kemudian malah melanjutkan perjalanan ke arah timur. Tujuan awalmu ke sini kan memang mau ikut maraton, iya kan? Udara malam kian dingin, tapi tubuhmu tetap hangat karena terus bergerak. Duh, korekmu udah nggak ada di saku lagi tuh. Kayaknya udah hilang pas tadi ada badai. Di depanmu ada batang pohon kering dan kamu segera mengambil rantingnya lalu memasukkannya ke tas. Sambil berjalan, kamu meninggalkan jejak ranting ini dengan menancapkannya ke tanah supaya tim penyelamat segera melihatmu kalau kamu nggak sampai di titik kumpul acara maraton. Fajar kian menyingsing dan matahari semakin terik. Setelah nemu pohon lagi, kamu segera mendirikan tenda dan beristirahat sambil minum air hingga akhirnya tertidur. Malam harinya, kamu ngumpulin ranting dan berjalan mengitari gurun lagi. Nah kan, yang ada kamu malah makin kesasar. Persediaan air minummu juga mulai menipis tuh. Setelah mengasup makanan berenergi, kamu malah makin kehausan. Tubuhmu perlu lebih banyak air. Kalau kamu menghadapi situasi begini, sebaiknya tetap tenang. Kalau kamu ketakutan, energimu malah akan terkuras. Jadi kamu mulai ngebayangin gurun ini sebagai rumah keduamu yang rutenya sudah sangat kamu hafal. Trik ini bisa bikin kamu makin pede dan kuat. Di depanmu terlihat ada puing rumah tua dan kamu segera masuk untuk berlindung. Setelah itu, kamu menata ranting yang kamu bawa, kemudian kamu bikin api unggun dengan bantuan cermin. Jadi kamu perlu nyalain api supaya tim penyelamat bisa melihat asapnya. Tapi sayangnya, di sekitarmu nggak ada helikopter lewat. Di malam berikutnya, kamu melanjutkan perjalananmu lagi. Padahal airmu tinggal sebotol, kamu juga mulai mengurangi makanmu biar energimu nggak terkuras untuk mencernanya. Cara ini malah bikin kamu makin lemah. Berarti kamu perlu ngisi lagi stok perbekalanmu. Tapi harus nunggu pagi dulu. Setelah mengamati langit, kamu mulai mendatangi area di bawah gumpalan awan. Di situ pasti akan ada kehidupan dan sumber air. Tapi rupanya matahari terlalu menyengat dan kamu pun bikin tempat berteduh lagi. Baru juga rebahan sebentar, kamu udah tertidur lagi tuh karena emang udah kecapean. Matahari kian meninggi dan makin terik. Kamu segera terbangun oleh silaunya. Tersadar kembali kalau airmu habis, kamu langsung bangun dan mencari tumbuhan di balik bebatuan. Dari situ, kamu bisa mendapat air yang terdapat pada rumput, tanaman, atau semak-semak. Setelah hujan, tanah di bawah batu akan tetap lembab sampai lama. Coba deh cek batunya dulu. Tapi selalu hati-hati ya. Di balik batu biasanya juga ada kalajengking, ular, dan laba-laba. Kamu juga perlu melihat ke permukaan pasir, barangkali di situ ada jejak hewan. Kamu bisa mengikuti jejak ini karena hewan juga pasti mencari air. Kuncinya tetap waspada. Bisa jadi itu jejak citah atau anjing liar Afrika. Kamu gak akan kuat ngelawan hewan ini, jadi sebaiknya menjauh aja dan tunggu mereka sampai selesai minum. Ada jejak kaki tuh. Dari kejauhan terlihat sekawanan hiena tutul sedang berjalan. Kamu perlahan mengikuti mereka menuju oasis. Setelah nunggu mereka minum sampai berjam-jam, akhirnya kamu bisa ngambil air. Jangan lupa masukin tablet pemurni air ya. Tapi kalau kamu nggak bawa obat ini, toh kamu masih perlu minum kan? Boleh-boleh aja sih, asalkan airnya aman. Tapi perlu diingat ya, sebaiknya jangan minum banyak-banyak. Tubuhmu udah kecapean dan nggak bisa segera memproses banyak cairan. Kali ini kamu minum sangat pelan. Mungkin harus nunggu berjam-jam nih biar hausmu benar-benar hilang. Setelah selesai, kamu makan dan mengisi botol minummu. Perutmu sudah terisi dan kamu jadi sangat puas hingga tertidur lagi. Suara bising seketika membangunkanmu dari tidur. Wah, ada helikopter tuh, tepat di atasmu. Kamu langsung berseru dan melambaikan tangan. Tapi para penyelamat gak bisa melihatmu. Kalau harus bikin api dulu, pasti kelamaan lah. Duh, helikopternya udah pergi aja tuh. Ayo dong, mikir. Oh iya, kan bisa pakai cermin buat mantulin sinar mataharinya ke arah helikopter itu. Mereka langsung bisa melihatmu dan kamu pun selamat.
Kalau kamu pikir orang tuamu terlalu keras sama kamu, mungkin daftar hewan lalai ini bakal nunjukin sudut pandang lebih luas tentang parenting yang buruk. Masa kehamilan kuda betina sekitar 1 tahun. Emang kayak lama banget, tapi tunggu, masih ada gajah. Gajah harus mengandung selama 22 bulan sebelum melahirkan. Gak kayak hewan lain yang lebih suka beristirahat dan menunggu kelahiran anak mereka, bagi kuda betina, kehamilan berarti waktunya pesta. Begitu kuda betina hamil, dia berkeliling di sekitar kawanannya dan kawin dengan setiap kuda jantan. Kayaknya hal itu nggak ada artinya soalnya dia udah hamil, tapi ada penjelasannya. Kuda jantan cukup bangga dan agresif dengan rivalnya. Tapi kalau kuda jantan mengira anak kuda ini adalah anaknya, mereka nggak akan melukai si kuda muda ini. Jadi, sebenarnya kuda betina cuma mau melindungi anaknya dengan bikin para kuda jantan nggak bisa nentuin siapa ayah anak ini. Itu sifat keibuan yang luar biasa. Makanya kuda betina ada di urutan terbawah daftar kita. Burung kangkok betina suka menelantarkan anak-anaknya bahkan sebelum mereka menetas. Mereka bertelur di sarang burung lain, lalu pergi gitu aja. Sulit membedakan telur asli sarang itu dengan telur telantar. Makanya si induk burung di sarang itu mengerami semua telur. Sementara itu, burung kangkok menikmati hidup single yang bebas. Tapi ini nggak sama-sama menguntungkannya. Anak kangkok bikin sarang kacau dan bikin orang tua asuhnya kehilangan anaknya. Karena burung kangkok cepat besar dan menetas lebih cepat. Anak kandung induk yang lebih kecil itu malah jatuh dari sarang. Burung gereja emang imut, tapi jangan tertipu wajahnya yang polos. Burung gereja betina emang induk yang baik dan penyayang, tapi bisa galak banget kayak ibu tiri Cinderella. Burung gereja tipikal hewan monogami, tapi kadang mereka bisa punya hubungan di luar sarangnya. Kalau itu terjadi, burung gereja betina bisa tahu burung betina lain yang kawin dengan pasangannya dan menghancurkan sarangnya. Kenapa? Untuk memastikan burung gereja jantan punya cukup waktu untuk mengasuh anaknya. Tapi kan bisa pakai babysitter. Anjing laut Harpa menjaga anak mereka di 2 minggu pertama. Jadi mereka nggak bisa dibilang induk terburuk di dunia hewan. Dalam waktu singkat ini, mereka terus berada di dekat anak mereka, merawat dan memberinya makan sepanjang waktu. Tapi setelah itu, induk anjing laut meninggalkan anak mereka sendirian di es. Anak anjing laut itu masih rapuh banget karena mereka belum bisa berenang, berburu, atau melindungi diri. Mereka harus berumur setidaknya 2 bulan untuk mempelajari semua itu. Jadi, mereka cuma menunggu, jadi semakin kurus dan berusaha nggak dimakan predator. Pantesan aja cuma sepertiga anak anjing laut ini berhasil hidup sampai umur 1 tahun. Hamster nggak berbahaya, menggemaskan dan imut kan? Tapi mereka tetap punya satu rahasia gelap yang bisa bikin kaget pemilik mereka kalau nggak diperingatkan. Kadang, hamster betina mengira anak mereka itu makanan. Nggak tahu kenapa tepatnya, tapi saintis punya beberapa teori. Ada yang bilang mereka mencoba mengembalikan tenaga setelah melahirkan. Ada juga yang bilang induk hamster merasa stres dan terancam dengan anak yang terlalu banyak. Jadi, ini semacam mekanisme perlindungan diri. Untuk menghindari akhir yang sedih ini, para ahli menyarankan jangan bikin induk hamster stres dan penuhi kebutuhan gizinya. Mungkin beruang hitam punya prinsip banyak atau nggak usah sekalian. Mereka biasanya melahirkan 2 atau 3 anak sekali hamil. Tapi kalau anaknya cuma 1, kemungkinan besar dia ditelantarkan karena sang induk berharap bisa mengandung lebih banyak anak tahun depan. Kenapa? Mungkin karena membesarkan 1 anak nggak sepadan sama usahanya. Itu kemalasan yang aneh. Kalau anak beruang hitam bisa memperbesar harapan hidup mereka dengan punya saudara, panda justru punya tradisi sebaliknya. Sulit diakui, tapi hewan menggemaskan ini bukan orang tua yang baik. Induk panda biasanya punya anak kembar, tapi mereka memilih mengasuh salah satunya saja. Mereka akan memberi makan dan merawat anak terkuat. Anak terlemah akan diabaikan dan dipaksa bertahan hidup sendiri. Alasan sikap kejam mereka sebenarnya cukup praktis. Panda makan bambu, tapi bambu nggak cukup bergizi buat bikin panda bisa menyusui kedua anaknya. Bahkan, panda yang hidup di kebun binatang juga melakukan penelantaran ini. Tapi untungnya, pengurus kebun binatang ngasih susu ke semua anak panda.
Meskipun monyet biasanya punya reputasi sebagai orang tua penyayang dan bertanggung jawab, hewan imut berkumis ini beda sendiri. Setelah masa kehamilan 5 bulan, induk tamarin biasanya melahirkan anak kembar. Dan kalau mereka nggak sengaja jatuh dari pohon, dia bakal tega mengabaikan tangisan anak-anaknya. Bahkan, sebagian induk tamarin sengaja melempar anaknya dari pohon tanpa alasan yang jelas. Kita nggak tahu apa yang ada di dalam kepala kecilnya. Tapi nggak semuanya kejam kayak gitu kok. Kalau induk tamarin dikelilingi kelompok sosial besar dengan penyedia makanan dan pelindung yang kuat, dia bakal mengurus anaknya. Tapi kalau nggak ada yang mengawasi atau membantu, dia bisa lepas tanggung jawab. Mungkin karena anaknya nggak bakal bisa bertahan hidup juga. Meskipun tamarin berkumis kelihatan kayak hewan peliharaan, tapi menurut ahli, monyet ini butuh komitmen dan dedikasi yang lebih besar dibanding hewan peliharaan lain. Seenggaknya, kamu terlalu berat buat ditendang dari pohon. Kelinci biasanya dikaitkan dengan pelukan dan rangkulan hangat. Padahal mereka nggak begitu lembut saat mengurus anak mereka. Induk kelinci lebih milih pergi dari liangnya begitu melahirkan. Anak kelinci imut ini harus belajar menghadapi tantangan hidup sendirian. Mereka cuma berinteraksi sama induk mereka beberapa menit sehari saat diberi makan. Menurut saintis, induk kelinci menelantarkan anaknya buat bikin predator bingung dan menjauh. Cara ini emang nggak menjamin 100% berhasil. Induk kelinci juga nggak berusaha bikin naungan yang aman buat anak mereka. Mereka biasanya membuatnya di tempat terbuka. Mungkin kamu nanya, di mana bapaknya? Induk kelinci sebaiknya dipisahkan dari kelinci jantan saat dia membesarkan anaknya. Nggak kayak kuda, kelinci jantan mungkin nggak bakal melukai anaknya. Tapi dia bisa menghamili kelinci betina lagi, bahkan pada hari kelinci betina melahirkan. Reptil dikenal bukan hewan yang hangat dan penyayang. Cara hidupnya ini juga berpengaruh terhadap gaya parentingnya. Tapi skink ekor panjang punya cara melindungi batasan pribadi yang nggak biasa. Induk kadal ini akan memakan telurnya sendiri saat ada terlalu banyak predator di dekat sarangnya. Dia nggak akan berusaha melawan bahaya itu. Mungkin filosofinya, nggak boleh ada yang memilikinya selain aku. Setelah ancamannya hilang, mereka melanjutkan hidup dan bertelur lagi. Elang betina mengeluarkan 2-3 telur dalam seminggu. Setelah kira-kira sebulan masa pertumbuhan, telur elang akhirnya menetas. Tapi masalah mereka baru dimulai. Secara teknis, telur mereka punya usia berbeda-beda. Jadi mereka nggak menetas serentak. Dan kalau menyangkut persaingan kakak adik, elang hitam bisa cukup agresif sama adik mereka. Anak elang yang lebih tua biasanya mematuk adiknya bahkan sebelum mereka sempat hidup. Mungkin untuk mengurangi persaingan dalam mendapat makanan dan tempat tinggal. Tapi induk elang gak bakal misahin anak-anaknya. Meskipun perkelahian mereka bakal bikin terluka, induk elang gak akan marahin yang menang atau menyelamatkan yang kalah. Ternyata sikap cueknya itu untuk menyiapkan anak-anaknya menghadapi kehidupan elang dewasa yang kejam. Gimana pun juga, mereka tetap burung pemangsa. Burung ini punya kebiasaan memburu mamalia dan burung lain di sarangnya seumur hidup. Kungkang bisa menahan napas lebih lama daripada lumba-lumba. Ya, luar biasa tapi benar. Mereka membuat detak jantung mereka sangat lambat sehingga mereka bisa berada di permukaan air selama 40 menit. Tidak seperti ikan, lumba-lumba dan paus adalah mamalia laut. Artinya, mereka tidak bisa bernapas di bawah air. Pernapasannya lebih mirip dengan kita daripada dengan ikan. Lumba-lumba dan paus memiliki paru-paru dan mereka menghirup udara melalui sesuatu yang kita tahu sebagai blowhole atau lubang pernapasan. Saat berada di bawah permukaan air, mereka menahan napas sampai naik untuk menghirup udara lagi. Lumba-lumba bisa berada di bawah air selama 10 menit. Paus sperma bisa menahan napas selama 90 menit. Sementara itu, anjing laut gajah memegang rekor untuk mamalia laut. Mereka bisa berada di bawah permukaan air selama 2 jam tanpa harus naik ke permukaan. Ada tawon yang sangat kecil, jauh lebih kecil daripada namanya. Ukurannya lebih kecil daripada ameba. Meskipun ameba hanya terdiri dari 1 sel, kamu bisa melihat tawon ini memiliki bagian tubuh yang sama seperti serangga lain. Sayap, otak, mata, dan yang lainnya. Tapi ini versi sangat mini dari serangga. Karena panjangnya hanya 0,2 mm. Dan serangga dewasa paling kecil yang kita tahu adalah tawon parasit dengan nama besar. Juga dikenal sebagai lalat peri.
Pejantan mereka tidak punya sayap. Mereka buta dan panjangnya hanya 0,13 mm. Warna dan pola berbeda pada masing-masing hewan ternyata memiliki fungsi. Salah satunya adalah untuk membantu mereka menarik perhatian calon pasangan kawin mereka atau memberikan peringatan kepada predator bahwa mereka beracun. Dan semoga pesannya tersampaikan dengan baik. Lalu ada predator penyergap seperti harimau. Mereka tidak boleh terlihat karena perbedaannya besar. Jika dilihat mangsa sebelum menyergap, mereka tidak akan makan malam itu. Tapi kenapa warna harimau jingga? Bagi kita, jingga adalah warna yang digunakan untuk sesuatu yang mencolok. Misalnya, barang seperti baju pelampung atau kerucut lalu lintas. Bagi mata manusia, jingga seringkali menonjol di lingkungan sekitar. Jadi, jika ada harimau yang mendatangimu, kamu akan mudah melihatnya. Tapi manusia punya penglihatan warna trikromasi. Saat cahaya dari lingkungan sekitar masuk mata, cahaya itu diterima retina, lapisan tipis yang berada di belakang. Untuk memproses cahaya itu, retina menggunakan dua jenis reseptor cahaya, batang dan kerucut. Batang bisa membedakan terang dan gelap, tapi tidak bisa mendeteksi warna. Mata kita mengandalkan sel batang pada cahaya redup. Sel kerucut bertugas untuk penerimaan warna. Manusia kebanyakan memiliki 3 jenis, kerucut untuk hijau, biru, dan merah. Itu sebabnya kita menyebutnya trikromasi. Kebanyakan manusia melihat 3 warna primer bersama kombinasi warna mereka. Kera dan beberapa monyet juga memiliki penglihatan seperti itu. Tapi kebanyakan hewan darat termasuk kucing, kuda, rusa, dan anjing memiliki penglihatan warna dikromasi. Retina di mata mereka memiliki sel batang untuk 2 warna saja, hijau dan biru. Saat manusia mendapat informasi dari kerucut hijau dan biru saja, mereka dianggap buta warna karena tidak bisa mengetahui perbedaan antara warna hijau dan merah. Ini juga yang terjadi dengan mamalia darat. Rusa jelas mangsa harimau lebih dari manusia, dan rusa tidak melihat harimau berwarna jingga melainkan hijau. Harimau hijau akan lebih sulit dideteksi, artinya lebih banyak makan malam untuk harimau. Tapi evolusi masih memutuskan untuk memilih jingga karena itu warna yang lebih mudah diproduksi. Satu-satunya mamalia hijau adalah kungkang, tapi bulunya tidak hijau alami, melainkan karena alga yang tumbuh di dalamnya. Dan kungkang bisa menahan napas selama 40 menit. Air di sekitar kutub bisa sangat dingin pada periode tahun tertentu. Ada banyak ikan yang hidup di sana, tapi saat air menjadi sangat dingin, mereka harus pergi untuk bertahan hidup. Namun, ada gerombolan ikan asal Samudra Selatan di dekat Antartika. Suhu di sana mulai dari -2 derajat sampai 4 derajat Celcius. Secara teknis, itu di bawah titik beku, tapi garam yang terkandung di air laut tidak memungkinkan air untuk membeku. Dan ikan ini bisa bertahan karena mereka punya ciri khusus bernama glikoprotein. Ini membantu mereka bertahan di habitat mereka karena protein ini berfungsi sebagai semacam anti beku alami. Glikoprotein adalah protein yang mencegah terbentuknya kristal es dalam darah dan membantu darah terus mengalir dengan normal. Kamu penasaran bagaimana hewan kecil seperti semut bernapas? Coba buka mulut dan tenggorokanmu, tapi di saat yang sama jangan gerakan dada dan diafragma. Diafragma adalah struktur berotot yang memisahkan dada dan rongga perut pada semua mamalia. Diafragma mengembang saat kamu bernapas. Jika kamu melakukan ini, kamu tidak bisa menahan napas karena oksigen tetap akan mencari cara untuk masuk ke paru-paru. Setidaknya cukup untuk menjaga kebutuhan tubuh. Namun, biasanya saat kamu bernapas, diafragma secara aktif memompa udara masuk dan keluar dari tubuh. Untuk bertahan tanpa diafragma yang melakukan itu, kamu butuh lebih dari 1 tenggorokan dan tubuh yang jauh lebih kecil. Semut memiliki 9-10 pasang bukaan di sepanjang sisi tubuh kecil mereka. Itu disebut spirakel, dan masing-masing terhubung pada rangkaian pembuluh bercabang. Sistem itu mirip dengan paru-paru manusia. Darah mereka tidak membawa oksigen dari pembuluh-pembuluh itu ke seluruh tubuh mereka. Sebagai gantinya, pembuluh itu menyebarkan oksigen ini. Ujung cabang ini langsung menyentuh membran sel mereka. Ini hanya bisa berfungsi pada hewan-hewan yang sangat kecil. Saat tubuh lebih besar 2 cm, pembuluh ini menjadi terlalu panjang sehingga tidak bisa menyebarkan udara dengan cukup cepat.
Ada beberapa alasan kenapa jerapah memiliki leher panjang. Omong-omong, panjang lehernya bisa mencapai 2 meter. Sekilas sepertinya evolusi memberi mereka leher panjang agar bisa mencapai daun termanis di atas pohon. Itu akses eksklusif yang tidak didapat hewan lain. Jadi jerapah tidak perlu bersaing untuk dapat makanan terbaik. Tapi seiring waktu, para peneliti sadar bukan hanya itu alasannya. Mereka juga berpikir leher bisa menjadi faktor bagus saat jerapah jantan bertarung. Sama seperti antelop dan rusa menggunakan tanduk mereka. Semakin tebal lehernya, semakin besar peluang untuk menang. Beberapa serangga pura-pura mati saat ada predator. Misalnya, dalam satu penelitian, ilmuwan mengamati larva undur-undur. Ia pura-pura mati selama 61 menit. Bagaimana itu bisa membantu? Begini, misalnya kamu sedang di kebun saat kamu melihat banyak petak serupa dengan buah lembut. Kamu pergi ke tempat pertama, lalu mulai mengumpulkan dan makan buah itu. Enak, mudah sekali. Dan kamu melakukannya dengan cukup cepat. Tapi saat kamu menghabiskan buah di petak itu, kamu semakin kesulitan untuk menemukan buah lain. Itu menyebalkan karena butuh waktu lebih lama untuk mencarinya daripada sebelumnya. Jadi, sekarang kamu harus memutuskan untuk diam di sana dan mencari lagi, atau berpindah ke tempat lain untuk mendapatkan buah dengan mudah dan cepat lagi. Dengan asumsi kamu predator, dan predator itu serakah, kamu hanya akan mencari cara untuk makan buah sebanyak mungkin dalam waktu singkat. Artinya, kamu akan pergi dan mulai mengumpulkan buah dari tempat lain, dan seterusnya. Peneliti menggunakan logika yang sama berkaitan dengan burung dan larva undur-undur. Ternyata, serangga membuang waktu predator saat mereka pura-pura mati. Itu berdampak besar untuk keadaan nantinya. Dengan begitu, mereka mendesak predator untuk mencari makanan di tempat lain karena predator tidak bisa membuang-buang waktu. Jadi, pura-pura mati sebenarnya merupakan cara bagus untuk bertahan hidup. Bergantung pada spesiesnya, anak unggas menghabiskan waktu 10-30 hari di telur. Tidak ada udara di dalamnya, tapi alam menciptakan mekanisme sempurna agar mereka masih bisa bernapas. Saat berkembang di dalam telur, anak unggas menumbuhkan semacam struktur seperti kantong berongga dari dalam. Itu seperti kantong kecil yang menyatu dengan membran kedua yang mengelilingi anak unggas dan kuning telur. Jadi, satu ujung terhubung pada anak unggas, satu lagi dekat ke permukaan dalam cangkang telur. Dengan begitu, membran spesial ini berfungsi seperti jaringan paru-paru dan menghubungkan dunia luar dengan sistem peredaran darah anak unggas. Sebagian besar hewan punya 2 mata, tapi beberapa spesies butuh lebih dari itu. Misalnya, reptil, amfibi, dan ikan memiliki mata ketiga di atas kepala. Itu tak begitu meningkatkan penglihatan mereka, tapi hanya membantu mereka melakukan navigasi dengan cahaya matahari dan mengatur suhu tubuh mereka. Banyak invertebrata memiliki lebih dari 2 mata. Kebanyakan laba-laba memiliki 8 mata, karena dengan begitu, mereka bisa lebih mudah menemukan mangsa mereka.